Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis jurnal penerapan metode penugasan yang berjudul penerapan metode Hungarian dalam penugasan dosen pengampu mata kuliah Prodi Matematika FMIPA Universitas Mataram. Penulis Muhammad Khairul Zikina dan lain-lain. Volume 3 nomor 2 Desember 2020. Disusun oleh Abdul Aziz, Hilwa Fatwa Mutamima, dan Fajri Tri Hidayatullah. Latar belakang. Dalam suatu kegiatan perkuliahan, salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penjadwalan. Penyusunan jadwal tentu tidak dapat dilakukan sembarangan, karena keberhasilan kegiatan perkuliahan yang efektif ditentukan oleh proses penjadwalan yang optimal dalam penyusunan jadwal. Hal mutlak yang harus dilakukan dalam pembagian tugas mengajar para dosen sesuai dengan bidang yang mereka tekuni dan mereka inginkan. Sebab mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan dosen akan memerlukan nilai kos yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak sesuai. Assignment problem adalah suatu masalah mengenai pengaturan pada individu atau objek untuk melaksanakan tugas atau kegiatan, sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan penugasan yang akan dilakukan. Untuk menyelesaikan assignment problem ini digunakan algoritma metode Hungarian. Metode Hungarian dapat dipresentasikan dengan dua macam cara, yaitu dengan bipartite dan matriks. Representasi dengan graf bipartite biasanya digunakan untuk proses maksimasi. Sebaliknya, referensi dengan matriks digunakan untuk proses minimasi. Pada permasalahan ini, kami menentukan bahwa ada 13 dosen dan 13 mata kuliah wajib di program studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Di sini ditentukan dosen sebagai pekerja dan mata kuliah sebagai tugas dan presentasi prioritas dosen terhadap kemampuan mengampu mata kuliah dengan bobot 1-13. Rumusan masalah. Seringkali proses pembagian tugas atau penulisan ini memakan waktu yang tidak sebentar dikarenakan prosesnya yang sangat rumit dan banyaknya dosen mata kuliah dan ruang kuliah yang tersedia. Batasan hanya program studi matematika semester ganjil Fakultas MIPA Universitas Mataram. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner dibentuk matriks penugasan. Dek dosen di bagian kolom D1 sampai seterusnya. Dan untuk M mata kuliah di sini M1 sampai seterusnya. Nah, dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Aziz. Kepada Abdul Aziz, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya dua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibentuk matriks penugasan sebagai berikut. D yaitu adalah dosen, sedangkan M yaitu mata kuliah. Dosen terdiri dari D1 sampai D13, sedangkan mata kuliah atau M terdiri dari M1 sampai M13. Metode Hungarian dapat lebih memastikan jawaban secara cepat dan akurat. Langkah penyelesaiannya metode Hungarian. 1. Lakukan operasi baris, yaitu dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terkecil. Yang kedua, lakukan operasi kolom,
untuk memastikan bahwa pada tiap kolom ada nilai 0. Lakukan pengurangan terhadap nilai terbesar hanya pada kolom yang tidak memiliki nilai 0. Yang ketiga, lakukan penugasan terbaiknya. Merujuk pada elemen yang bernilai 0 atau terbesar, dipilih dan dipilah sendiri dengan cara yang pertama, penugasan pertama kali pada baris dan kolom yang memiliki satu-satunya nilai 0. Yang kedua, penugasan berikutnya pada baris saja atau kolom saja yang memiliki satu-satunya nilai 0. Yang ketiga, kerjakan terus hingga selesai dan diperoleh nilai terbesar. Nah, untuk contoh kasus, langkah selanjutnya, langkah awal, kita cari kolom. Kita cari kolom M1 yang nilainya lebih kecil. Di sini kita temukan nilai 1. Lalu nilai 1 ini dikurangi. Semua elemen pada baris pertama dikurangi dengan nilai 1. Contoh, 2 kurangi 1, 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, 3 kurangi 1, dan seterusnya. Begitu juga kolom M2, M3, M4, dan seterusnya. Dengan cara memilih nilai terkecil, lalu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Untuk hasil dari gambar 1 tadi, di sini masih terlihat ada beberapa kolom yang belum mempunyai angka 0, ditandai dengan warna hijau. Oleh karena itu, setiap kolom tersebut dikurangi lagi dengan elemen terkecil di masing-masing kolom. Nah, setelah yang ditandai hijau tadi dikurangi dengan nilai terkecil di masing-masing kolom, akan diperoleh nilai sebagai berikut. Pada M2, di sini sudah terdapat 0 yang dari awalnya tidak ada. M7 sudah ada nilai 0. Begitu juga M8 dan seterusnya yang awalnya ditandai hijau sekarang sudah mempunyai nilai 0. Langkah selanjutnya akan dilakukan penarikan garis yang melewati semua 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang mempunyai 0 paling banyak terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya akan dilakukan penarikan garis yang melewati semua 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang mempunyai nilai paling banyak terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar garis yang terbentuk bisa seminimal mungkin. Setelah menarik garis, selanjutnya untuk elemen yang tidak terkena garis dikurangi dengan elemen terkecil yang tidak terkena garis. Sedangkan untuk yang kena garis 2 kali ditambahkan dengan 1. Selanjutnya kita akan Saya akan menjelaskan pada tabel berikut. M1 0-nya di D8 sama D9. M2 0-nya di D2 sama D6 sama D11. M3 0-nya terdapat di D3 sama D13.
Dan M4 nolnya terdapat di D12. M5 terdapat nolnya di D1 sama D7. Dan M6 terdapat nolnya di D4 sama D10 sama D13. Dan M7 nolnya terdapat di D7 sama D8 sama D13. Dan M8 nolnya terdapat di D5 sama D7. M9 nolnya terdapat di D3 sama, dan selanjutnya M10 nolnya terdapat di D5. Dan M11 nolnya terdapat di D8. Kemudian masing-masing kolom yang tidak terkena garis dikurangi 1 dengan nilai terkecil. Selanjutnya dengan garis yang beririsan seperti M1 D3, M1 di D3, dan M2 di D6 dan D8. Maka akan didapatkan solusi optimal dengan metode Hungarian seperti pada tabel 4. M1 nolnya terdapat di D9. M2 nolnya terdapat di D2. M3 nolnya terdapat di D13. M4 nolnya terdapat di D12. Dan M5 nolnya terdapat di D1. 6 nolnya terdapat di D0. Dan M7 nolnya terdapat di D7. Selanjutnya M9 nolnya terdapat di D4. Dan D10 nolnya terdapat di D5. M11 nolnya terdapat di D8. M12 nolnya terdapat di D10. Dan M13 nolnya terdapat di D6. Hasil optimasi menggunakan metode Hungarian. Work D1 jobnya di M5, D2 jobnya di M2, D3 jobnya di M9, D4 jobnya di M6, D5 jobnya di M10, D5 jobnya di M13, D7 jobnya di M11, D9 jobnya di M1, D30 jobnya di M8, D11 jobnya di M12, D12 jobnya di M4, D13 jobnya di M3. Kos total berarti 22. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Hungarian dapat digunakan untuk menentukan penugasan dosen dalam mengampu mata kuliah di program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.